Bab 1. Prolog. Tidak ada yang pernah menyangka jika pil keabadian itu ada, bahkan Liman Setiawan yang semula pesimis akan hidupnya yang akan dihukum pancung oleh Kaisar Langit, kini harus mengubah sudut pandangnya. Setelah ia berhasil selamat dari malapetaka tersebut, ia berhasil dikirim kembali pada masa ia remaja. Masa di mana ia mulai memasuki Akademi Beladiri yang kelak akan mengantarnya menjadi seorang Jenderal Langit. Dengan kesempatan itu, ia akhirnya bisa menata kembali jalan hidupnya untuk menumpas kelaliman Kaisar Langit yang semena-mena. Cerita berawal di sebuah lapangan yang luas, alam langit. Dua orang tahanan tengah berjalan dengan tangan terikat rantai khusus. Keduanya tampak kehilangan keagungan dan terlihat tidak terawat. Pakaiannya kotor berdebu, rambut dan janggut keduanya pun tumbuh tidak terurus. "Cepat jalan," bentak seorang pria yang memakai baju perang. "Hari ini akan dilakukan hukuman pancung." Kedua orang tahanan yang sedang diikat rantai itu adalah seorang jenderal pasukan yang memiliki gelar sebagai Jenderal Naga Langit serta seorang pria lainnya yang diketahui sebagai Kepala Tabib Istana. Hendrik selaku Kepala Tabib Istana tampak terlihat santai meski ia akan dieksekusi mati terlebih dahulu. Tidak ada nada penyesalan atau kesedihan yang terpancar dari raut wajahnya. Seolah telah mempersiapkan segala sesuatunya, ia melangkah tanpa beban meski beberapa kali didorong dengan kasar oleh seorang pengawal yang berperawakan tinggi besar. Tatkala ia akan dipancung, Hendrik sesekali melirik Kaisar Langit yang saat ini sedang duduk di atas kursi. Dalam tatapan matanya ada sekilas ekspresi mencibir ke arah Harry Liu. Ia adalah Kaisar Langit yang berkuasa selama ini. Hal yang tidak berbeda juga terjadi pada Liman Setiawan. Ia tetap tenang dan tidak lagi ada kecemasan yang sebelumnya sempat muncul di dalam hatinya. Kini dengan pemahamannya ia bisa lebih mengerti, andai ia diberi kesempatan hidup lagi maka ia akan lebih berhati-hati dalam memilih teman serta bawahannya yang ia anggap setia. Pemandangan ini menggetarkan banyak hati orang, terutama mereka yang menggunakan pakaian prajurit berwarna hijau. Di depan mereka kini pria yang bergelar Jenderal Naga Langit, Liman Setiawan berjalan dengan kepala tegak. Sekilas Liman Setiawan tersenyum, ia memandang mantan pasukannya yang pernah ia pimpin dalam keadaan baik-baik saja. Mulanya ia berdiri di depan mereka memimpin pemberontakan kepada Kaisar Langit, namun pada akhirnya Liman Setiawan harus menyerah akibat pengkhianatan beberapa orang komandan pasukan di bawahnya dan mengancam membunuh prajurit biasa beserta anggota keluarganya dengan brutal. Atas kejadian itu, Liman Setiawan tidak berkutik dan dipaksa melemparkan pedang di bawah kepungan para jenderal lainnya. Liman Setiawan memang memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa yang ingin menggantikan Kaisar Langit, tetapi di sisi lain ia memiliki kelemahan terbesar berupa rasa melindungi serta setia kawan pada bawahannya. Ia ingin menjadi penguasa bukan karena tanpa alasan. Kaisar Langit saat ini tidak lagi berpihak pada rakyat. Ia lebih mendengar laporan bawahannya yang merupakan para penjilat dan orang-orang yang melakukan pungutan liar demi kepentingan pribadi maupun klannya. Bahkan Kaisar Langit lebih sibuk mengurusi binatang peliharaannya ketimbang mendengarkan keluhan rakyatnya. Atas dasar ini pula Liman Setiawan merasa percuma dengan segala kerja kerasnya selama beberapa dekade terakhir memimpin pasukan langit, berperang melawan serbuan bangsa iblis serta upaya kekacauan yang dilakukan oleh para siluman yang pandai memanipulasi ilmu sihir. Beberapa pihak yang mengetahui kelemahan Jenderal Naga Langit Liman Setiawan, menekan titik lemahnya tersebut dengan kejam. Hingga pada akhirnya melalui sebuah perjanjian khusus Jenderal Liman Setiawan menyerah demi menyelamatkan ribuan prajuritnya, namun ia sangat membenci para pengkhianat yang pernah ia besarkan dan ia didik secara khusus. Selama menunggu masa hukuman mati, Jenderal Liman Setiawan dikurung pada penjara khusus di bawah tanah. Ia berada dalam satu tahanan dengan terpidana mati lainnya yang bernama Hendrik. Dia adalah Kepala Tabib Istana yang menolak memberikan pil keabadian kepada Kaisar Langit. Demi melindungi mahakaryanya, Hendrik memberikan pil palsu kepada Kaisar Langit. Sayangnya Kaisar Langit terlalu cerdik untuk dibohongi. Pada akhirnya Tabib Ajaib Istana Langit pun dikurung sebelum dijatuhi hukuman mati. Ia dikurung terlebih dahulu sebelum Jenderal Liman Setiawan. Dengan pengawasan ketat keduanya tidak diperkenankan dikunjungi oleh siapapun. Selama dikurung, seluruh aset Jenderal Liman Setiawan dan juga Hendrik diambil alih oleh Istana Kekaisaran. Bahkan beberapa tindakan pemusnahan anggota keluarganya juga dilakukan. Salah satu tujuan mereka dikurung adalah untuk mendapatkan beban mental. Sehingga sampai mati pun mereka akan penasaran dan pada akhirnya akan sulit bereinkarnasi. Liman Setiawan tentunya sangat sedih kehilangan orang-orang terdekatnya, berbeda dengan Hendrik yang hidup sebatang kara dan ia juga bermula dari seorang kasim.
Untuk mengisi waktu dan menghilangkan kesedihannya, Liman Setiawan belajar ilmu medis dari Hendrik. Awalnya Liman Setiawan merasa percuma, namun Hendrik memberikan pil yang berwarna kecoklatan dan meyakinkan Liman Setiawan bahwa ia akan mampu menembus jalur keabadian. Hendrik sendiri merasa seluruh pencapaiannya tidak akan percuma. Ia sudah mengetahui tentang seluk-beluk Liman Setiawan selama ia berada di lingkungan Istana Kekaisaran. Bahkan secara pribadi Liman Setiawan merupakan orang yang pernah dirawatnya saat Hendrik masih memulai karirnya di Paviliun Alkimia. Jadi pada saat seperti ini ia merasakan jika semuanya sudah takdir, bahkan untuk menebus sesuatu yang besar ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Meskipun pada awalnya merasa itu sia-sia, tetapi Liman Setiawan tetap menjalaninya. Ia akhirnya mewarisi keterampilan medis hanya dalam tempo 6 bulan. Sebagai seorang jenderal besar tentunya ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia juga merupakan lulusan terbaik akademi terkenal di alam langit. Hari ini ia akan dieksekusi. Ribuan pasang mata menatapnya seolah berkata, "Jenderal Liman Setiawan." Hingga di akhirnya mereka berdiri dengan kepala tertunduk dengan satu perasaan yang sama. Mereka melepas kepergian Jenderal Liman Setiawan dengan hati yang pilu dan penuh penghormatan mendalam. "Apakah Tuan ingin mengatakan sesuatu sebelum jatuh eksekusi hukuman pancung?" tanya seorang petugas yang akan mengeksekusi Jenderal Liman Setiawan. Sementara tidak jauh darinya, Liman Setiawan merasa sedih melihat kepala Hendrik sudah terpisah dengan badannya. Ia dieksekusi terlebih dahulu atas perintah Kaisar, sementara Liman Setiawan dibiarkan sedikit lebih lama agar seluruh pasukannya dapat melihat mantan atasannya putus asa sebelum tewas di bawah hukuman pancung. Liman Setiawan tersenyum pahit mendengar ucapan petugas yang pernah menjadi bawahannya tersebut. Liman Setiawan jelas merasa pilu atas semua kejadian yang menimpa hidupnya. Kesalahannya di masa lalu harus ia tebus dengan nyawanya. Meski demikian ia tidak pernah menyesal karena di akhir hidupnya ia menemukan hakikat hidup yang sebenarnya. Bab 2. Hidup kembali. Lakukan tugasmu dengan baik. Maafkan aku yang telah mengecewakan kalian. Kalian semua adalah para pejuang yang hebat, ucap Liman Setiawan di akhir kesempatannya dengan pasrah. Tuan tidak usah khawatir, setidaknya Tuan tetap menjadi jenderal di hati kami, ucap petugas tersebut dengan serius. Terima kasih, ucap Liman Setiawan dengan tenang. Detik berikutnya sebuah plakat jatuh ke tanah, perintah eksekusi kematian telah tiba. Sebuah pedang dengan kecepatan kilat mengarah ke leher Liman Setiawan yang sudah berada dalam posisi bersiap. Dalam sekejap kepala Liman Setiawan pun terjatuh ke tanah. Namun hal aneh terjadi, beberapa detik kemudian sebuah cahaya samar berpendar, membungkus jiwa Liman Setiawan ke dalam kehampaan di tengah pandangan banyak orang. Hanya Kaisar Langit dan beberapa orang kultivator tingkat tinggi yang memahami fenomena ini. Kurang ajar, rupanya tabib sialan itu telah memberikan pil ajaib itu kepada Liman Setiawan. Bedebah, gumam Harry Liu dengan penuh kekesalan dan kebencian. Kaisar Langit terus mengumpat, pil keabadian yang sangat ia inginkan kini sudah musnah bersama Liman Setiawan. Meski kesal ia tidak bisa berkata apa-apa, ia tahu jika pil keabadian tersebut bisa membawa seseorang kepada kehidupan lainnya. Tetapi ia sama sekali tidak berharap jika Liman Setiawan kembali di kehidupan ini atau ia akan mengalami kekalahan tanpa bisa ia cegah. Di sebuah alun-alun bela diri, Akademi Walet Jingga. Sesosok tubuh melesat dengan kuat, di bawah sinar matahari pagi yang menyinari dengan hangat kecepatan tubuh tersebut tidak tertahan hingga akhirnya jatuh keluar ring. Itu adalah tubuh Liman Setiawan, pemuda sederhana yang menantang Jeffrey Setiawan di arena pertarungan hidup dan mati. Demi seorang wanita yang merupakan dewi kecantikan kota Qiancheng, keduanya mempertaruhkan harga diri. Meskipun keduanya berasal dari keluarga dan perguruan yang sama, namun tidak ada yang menyangka jika Liman Setiawan akan bertindak nekat untuk berhadapan dengan Jeffrey Setiawan. Hasil akhir seperti ini pun sudah diprediksi banyak pihak. Kematian Liman Setiawan adalah kecerobohan nyata yang pantas ia dapatkan. Liman Setiawan yang merupakan seorang murid luar berani menantang seorang murid dalam. Hal ini bisa dianggap sebagai lelucon di kalangan Akademi Walet Jingga. Namun seorang wanita tampak sangat bersedih melihat pemandangan ini. Dia adalah Windy Fei, teman satu angkatan Liman Setiawan di akademi sekaligus satu paviliun di pelataran murid luar. Tidak, teriak seorang wanita muda yang langsung merangsek ke bawah panggung pertandingan. Sebelumnya ia adalah orang yang paling keras menyuarakan menolak pertandingan konyol ini, apalagi Windy Fei mengetahui jika wanita yang diperebutkan adalah wanita yang tidak layak. Meskipun berstatus sebagai pacar Liman Setiawan, namun wanita itu menjalani kehidupan pribadi yang tertutup bersama Jeffrey Setiawan secara diam-diam.
Hanya saja Liman Setiawan sangat sulit diberitahu, bahkan dengan keras ia menuduh Windy Fei ingin memisahkan hubungan mereka. Atas dugaan itu juga, Liman Setiawan malah membenci Windy Fei dan menjauhinya karena salah paham. "Cepat bawakan tandu," teriak Windy Fei dengan panik. Jelas ia merasa sedih melihat kondisi Liman Setiawan. Luka yang dideritanya sangat serius, selain tangan dan kakinya yang dipatahkan, beberapa organ dalamnya pun ikut terluka. Darah mengucur dari sudut mulutnya, tatapannya buram namun samar-samar ia masih bisa melihat Windy Fei yang menangis untuknya. Air mata Windy Fei membasahi wajah Liman Setiawan, menyadarkan Liman Setiawan untuk sesaat dan tersenyum lalu berkata, "Maafkan aku, jika aku diberi kehidupan lagi maka kamulah yang akan aku perjuangkan hingga mati. Kamu akan baik-baik saja. Sebentar lagi tabib akademi akan tiba. Mereka sedang dalam perjalanan," ucap Windy Fei sambil mengguncang tubuh Liman Setiawan menjaga agar tetap tersadar. Orang-orang hanya memandang dengan kasihan, tetapi pemandangan ini tidak menggerakkan hati Jeffrey Setiawan sedikitpun. Di bawah sikap heroiknya ia turun ke arah kursi penonton, seorang gadis memeluknya dengan bangga tanpa merasa malu. Dia adalah Andrea Ning, wanita yang diperebutkan sebelumnya. Sebelumnya Andrea Ning dikenal dekat dengan Liman Setiawan, namun pada akhirnya ia memeluk Jeffrey Setiawan di depan banyak orang dengan penuh rasa bangga. "Kamu luar biasa, kamulah yang pantas menjadi kekasihku," ucap Andrea Ning sambil tersenyum manis. Secara samar, Liman Setiawan masih bisa menyaksikan pemandangan di dekatnya. Membandingkan Andrea Ning dengan Windy Fei adalah sebuah kesalahan. Liman Setiawan baru menyadari kebenaran ketika dirinya berada di ambang kematian. Tidak lama berselang seorang tabib akademi datang. Ia menerobos kerumunan murid dan segera mengangkat tubuh Liman Setiawan ke atas tandu. Dengan dibantu beberapa murid lainnya, tubuh Liman Setiawan akhirnya dibawa ke dalam sebuah bangunan akademi tempat di mana para murid menjalani perawatan saat terluka. Di dalam ruangan itu tubuh tak berdaya Liman Setiawan tengah ditangisi oleh Windy Fei. Dengan sigap tabib akademi itu mengobati luka-luka yang dialami oleh Liman Setiawan, ia memberikan teknik akupuntur dan menyalurkan energi vitalitas agar dapat terus bekerja maksimal untuk menjaga kinerja jantung. Dua orang pembantu tabib pun memantau denyut jantung serta denyut nadi Liman Setiawan dengan serius. Kedua asisten tabib tersebut tampak putus asa. Detak jantung Liman Setiawan semakin lemah dan memasuki kondisi henti jantung di mana ia juga sudah kehilangan denyut nadi. Pernapasan yang sudah terhenti dan kondisi tidak sadarkan diri membuat suasana menjadi semakin tegang yang mengisyaratkan jika Liman Setiawan berada dalam kondisi di gerbang kematian. Windy Fei merasa dunia berhenti berputar saat melihat kondisi ini. Ia masih berat untuk melepaskan Liman Setiawan pergi meninggalkan dunia ini. Air matanya yang terus mengalir membasahi pipi Liman Setiawan, seolah itu adalah bentuk keajaiban yang menarik Liman Setiawan dari gerbang neraka. Sebuah cahaya samar muncul dari kehampaan, tiba-tiba jarum perak yang sebelumnya tertancap di beberapa titik vital Liman Setiawan menunjukkan fluktuasi gelombang yang mulai bekerja. Getaran pada jarum perak mulai menunjukkan gejala normal. Menyaksikan tanda-tanda kehidupan, tabib akademi beserta dua orang asistennya tercengang. Mereka merasa keajaiban telah hadir. Liman Setiawan yang sudah berada di gerbang neraka seolah tertarik kembali ke dalam dunia ini. "Nona Fei, sepertinya teman Anda masih hidup," ucap salah seorang asisten tabib dengan senang. Ia adalah seorang diaken junior yang bernama Hendrik. Ia baru saja dipromosikan ke paviliun alkimia yang salah satu tugasnya membantu penyembuhan pada murid yang terluka, baik saat menjalankan misi maupun karena mengikuti pertandingan hidup dan mati seperti yang dilakukan oleh Liman Setiawan barusan. Detik berikutnya diaken junior atau asisten tabib itu menyiapkan tindakan lanjutan dengan menstabilkan kondisi Liman Setiawan. Ia melakukan pembersihan terhadap luka, serta membersihkan darah yang mengering dengan sangat hati-hati. Dalam hatinya ia sedikit kasihan dengan nasib yang dialami oleh murid luar tersebut. Seharusnya ia bisa tumbuh dan berkembang di masa depan. Bab 3. Wanita yang tulus. Windy Fei terkejut namun ia sangat senang. Ia juga dapat merasakan denyut jantung sudah kembali berdetak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Selain dapat merasakan tekanan jantung dan pernapasan, Windy Fei juga diberitahu jika tekanan darah Liman Setiawan mulai mendekati kondisi normal. Kejadian ini juga tentu saja mengagetkan beberapa orang yang tengah beraktivitas di dalam ruangan yang menyerupai bangsal tersebut. Mereka menilai biasanya dalam kondisi seperti tadi maka mustahil seseorang bisa sadar kembali dalam waktu cepat. Apalagi mereka juga sebelumnya memperhatikan dan mendengar langsung dari tabib akademi jika Liman Setiawan sulit bertahan hidup.
jika selamat pun maka ia akan mengalami kerusakan pusat inti energi yang sulit dipulihkan. Tetapi kini tanda kehidupan Liman Setiawan berangsur normal, meski belum terbangun dari pingsannya peredaran darah dan napasnya sudah mulai stabil. "Nona, kekasih Anda sudah melewati masa kritisnya," ucap Diaken Junior itu lagi sambil tersenyum cerah. Diaken Junior itu mengubah panggilannya kepada Windy Fei. Sebagai seorang pria ia juga jelas memahami tentang perasaan wanita terhadap seorang pria di saat hidup dan mati seperti tadi. Hendrik jelas merasa iri dengan Liman Setiawan yang memiliki seorang wanita yang mau menemaninya di saat banyak orang yang mengabaikannya. Windy Fei yang semula menangis sedih tampak memerah wajahnya, dibilang sebagai kekasih Liman Setiawan adalah hal yang sangat ia dambakan. Namun sayangnya ia tidak pernah mendapatkan perhatian yang lebih dari pria yang selalu ia cintai dari semenjak bergabung dengan Akademi Walet Jingga. Sementara itu, Liman Setiawan yang masih terbaring lemah mendengar percakapan beberapa orang di dekatnya. Ia belum berani bergerak atau membuka matanya karena sedang mencerna kata-kata asing di dalam dirinya. Di dalam kesadarannya ia berusaha menggali informasi yang ada, bagaimanapun ia hanya tahu jika dirinya baru saja dieksekusi di Kerajaan Langit. Semua ingatan dirinya di alam langit sebagai Jenderal Naga Langit masih terekam jelas, perjalanan hidupnya hingga proses kematiannya masih jelas tergambar. Di sisi lain ia juga memiliki rangkaian ingatan lainnya, sosok pemuda yang bernama Liman Setiawan yang baru saja menghadapi pertandingan hidup dan mati di lapangan bela diri Akademi Walet Jingga di kota Qiancheng. Memikirkan hal konyol ini entah kenapa Liman Setiawan benar-benar merasa konyol, dirinya dikalahkan demi memperebutkan seorang wanita yang ternyata hanyalah piala bergilir pihak lain. Selain itu, hal yang paling mendasar baginya adalah bahwa ia mulai mengingat semuanya. Seharusnya ini adalah kehidupan masa lalunya saat ia berada di Akademi Walet Jingga. "Ternyata aku kembali ke masa remajaku," gumam Liman Setiawan di dalam hatinya. Seharusnya ini adalah masa di mana ia melakukan kekonyolan dalam hidupnya, masa di mana ia mempertaruhkan hidupnya demi seorang wanita yang nyatanya lebih memilih Jeffrey Setiawan yang merupakan saudara satu klannya. Di masa ini juga seharusnya Liman Setiawan terluka parah, ia berhasil selamat karena pertolongan dari tabib akademi. Hanya saja Liman Setiawan ingat jika dirinya terluka parah dan mengalami degradasi atau penurunan kultivasi selama beberapa tahun. Hal ini juga yang membuat dirinya membuang waktu 10 tahun berikutnya dengan sia-sia. Ia yang sebelumnya dianggap salah seorang murid berbakat di pelataran murid luar akhirnya harus merangkak tahap demi tahap dengan penuh tekad dan perjuangan. Liman Setiawan jelas ingat dengan masa-masa sulit itu, ia dihina dan dikucilkan oleh banyak orang sebelum ia berhasil membuktikan kepada Akademi bahwa ia tetaplah murid cerdas yang layak dibanggakan oleh Akademi Walet Jingga. Pada saat ini Liman Setiawan juga memperhatikan kehadiran sosok lain di sebelahnya, wanita muda yang menangisi dirinya terus-menerus dan setia menemaninya hingga ia dibawa ke dalam ruang perawatan ini. Informasi tentang Windy Fei juga dengan cepat mengalir di dalam ingatannya, wanita baik hati yang selalu mendukung dirinya namun selalu terabaikan karena kehadiran Andreaning. "Dasar laki-laki bodoh," umpat Liman Setiawan di dalam pikirannya, ia jelas dapat menarik kesimpulan tentang sikap tulus Windy Fei. Dalam ingatannya di masa lalu, meski telah sembuh dan berada dalam puncak kultivasinya, Liman Setiawan selalu mengabaikan keberadaan Windy Fei. Untuk sesaat Liman Setiawan juga berpikir mungkin dengan peristiwa yang baru saja ia alami, semuanya terjadi berkat doa dan harapan tulus dari Windy Fei. Tidak lama kemudian kabar tentang keselamatan Liman Setiawan dari bahaya kematian menjadi perbincangan hangat orang-orang di paviliun alkimia. Mereka yang terbiasa merawat dan membuat obat itu hanya bisa mengelus dada, walau bagaimanapun Liman Setiawan merupakan sosok pemuda yang dapat diandalkan pada usianya yang baru 20 tahun. Beberapa orang yang bertugas merawat Liman Setiawan yang sebelumnya terlihat panik ini bisa bernapas lega. Setelah melakukan pertolongan dan perawatan secara intensif akhirnya tubuh Liman Setiawan dibawa ke dalam sebuah bangsal peristirahatan. Ia sudah berhasil keluar dari masa kritisnya. Banyak yang menduga jika pada akhirnya Liman Setiawan dikatakan sebagai jenius yang memiliki kondisi tubuh khusus. Setelah berada di kamar peristirahatan, Liman Setiawan tetap mendapatkan perawatan untuk diberikan pil penambah energi serta beberapa ramuan penguat tubuh untuk benar-benar menyembuhkan dirinya dari luka yang fatal. Secara khusus dengan sabar dan telaten, Windy Fei ikut menyuapi Liman Setiawan yang terlihat belum sepenuhnya sadarkan diri. Windy Fei menemani proses ini dengan sedikit tenang. Setelah melewati masa kritisnya, Liman Setiawan dinyatakan baik-baik saja dan menunggu pemeriksaan lebih lanjut terkait penanganan bekas luka-lukanya.
Syukurlah kau baik-baik saja, ucap Windy Fei sambil menggenggam tangan Liman Setiawan dengan erat. Liman Setiawan merasakan kehangatan tangan lawan jenisnya. Ketulusan perasaan Windy Fei telah menggetarkan hatinya dan memacu jantungnya berdetak menjadi lebih cepat. Pemulihan tubuh Liman Setiawan terus berlanjut. Windy Fei memperhatikan kemajuan tubuh Liman Setiawan sangat senang. Setelah merasakan kebahagiaan, ia pun selalu berada di samping ranjang pasien, menemani Liman Setiawan dan selalu menggenggam tangannya. Liman Setiawan jelas dapat merasakan ketulusan Windy Fei. Kecepatan penyembuhan tubuhnya masih berjalan lambat, namun secara pasti energi di dalam tubuhnya telah memperbaiki organ yang rusak dan membentuk jaringan yang baru. Semua ini berhubungan dengan khasiat pil keabadian yang diberikan oleh kepala tabib istana, orang yang sekaligus menjadi guru ilmu pengobatan baginya. Selama proses penyembuhan, anggota tubuh Liman Setiawan yang patah juga diperbaiki dengan kondisi tulang yang lebih baik. Hal ini berlangsung secara berkelanjutan dan membentuk kembali inti energi yang sebelumnya hancur. Diaken Junior yang sebelumnya merawat Liman Setiawan melihat hal ini merasa aneh. Baru kali ini ia melihat tubuh seseorang yang dapat menyerap pil energi dengan begitu cepat melewati batas normal. Kendati demikian, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Selama kondisi orang tersebut baik-baik saja dan dapat meningkatkan peluang kehidupan orang itu, maka ia akan tetap senang. Bab 4. Konspirasi Jeffrey Setiawan. Nona, bisakah aku meminta tolong? Tanya diaken tersebut kepada Windy Fei. Tentu, katakan saja, jawab Windy Fei dengan sopan. Kekasihmu sembuh dengan cepat, tolong ambilkan aku beberapa obat, ucap diaken junior tersebut sambil memberikan sebuah catatan. Baik, jika begitu, ucap Windy Fei dengan senang. Windy Fei kemudian pergi mengambil obat yang dimaksud. Hatinya sangat senang melihat kemajuan yang dialami oleh Liman Setiawan. Tidak lama setelah Windy Fei pergi, sosok sepasang muda-mudi memasuki bangsal perawatan di mana Liman Setiawan saat ini sedang beristirahat. Meski itu terkesan melanggar privasi, namun tidak ada yang berani melarangnya karena walau bagaimanapun kondisi Liman Setiawan sudah berangsur pulih dan berada di bawah pengawasan Paviliun Alkimia, jadi keselamatan Liman Setiawan terjamin di tempat ini. Andrea Ning dan Jeffrey Setiawan bergandengan tangan dengan mesra saat berada di dalam ruangan itu, menatap hina ke arah Liman Setiawan yang terlihat tidak berdaya. Kau terlalu menganggap tinggi dirimu, padahal kamu hanyalah pria lemah dari pelataran murid luar yang tidak berguna, ucap Jeffrey Setiawan sambil mencibir. Sebagai saingan cinta kini ia bisa tersenyum puas dan melakukan hubungannya secara terang-terangan. Hal yang tidak ia duga adalah keadaan Liman Setiawan masih bisa bertahan hidup setelah ia hajar habis-habisan. Awalnya Jeffrey Setiawan merasa sulit dan tidak enak hati terkait persaingan wanita. Apalagi Liman Setiawan juga berasal dari klan Setiawan yang sama dengan dirinya. Meski Liman Setiawan bukan dari pusat kekuatan utama klan Setiawan, namun namanya juga cukup menjadi perhatian di kalangan keluarga Setiawan. Untungnya ia bertindak impulsif, menantang Jeffrey Setiawan secara terbuka, jadi dalam hal ini ia tidak akan disalahkan bahkan jika membunuhnya sekalipun. Menurut pemahaman Jeffrey Setiawan, seharusnya Liman Setiawan meninggal. Sangat mustahil masih bisa bertahan hidup hingga saat ini. Namun melihat kondisi tak berdaya Liman Setiawan kali ini, hanya satu kata yang terbersit. Cacat, meskipun kau hidup, kau akan cacat dan berada di atas kursi, ucap Jeffrey Setiawan dengan penuh kepuasan. Sementara Andrea Ning tampak acuh tak acuh terhadap pria yang sebelumnya pernah hadir di dalam hidupnya, tetapi kini setelah ia menemukan sosok lain yang lebih menjanjikan maka hatinya pun berpaling dengan perasaan mengejek. Di sisi lain, Windy Fei yang sedang mengambil obat-obatan di aula pengobatan tiba-tiba dihampiri oleh seorang kenalannya. Nona Fei, baru saja Tuan Jeffrey Setiawan dan Andrea Ning datang ke ruang perawatan. Sepertinya mereka ingin mendatangi bangsal di mana Liman Setiawan beristirahat, ucap seorang murid pekerja yang biasa terdapat di sekitar Akademi Walet Jingga. Terima kasih, ucap Windy Fei dengan sedikit panik. Menyadari ada yang tidak beres, Windy Fei segera menyelesaikan tugasnya mengambil obat dan bergegas menuju bangsal perawatan di mana Liman Setiawan berada. Windy Fei terengah-engah mendapati ruangan yang kosong, hanya Liman Setiawan yang masih berada di atas ranjang perawatan. Windy Fei sudah tidak menemukan Andrea Ning maupun Jeffrey Setiawan pada kesempatan ini. Ia memperhatikan kondisi Liman Setiawan takut jika kedatangan Jeffrey Setiawan akan mencelakakannya. Sementara itu Liman Setiawan jelas dapat merasakan semua rangkaian peristiwa yang baru saja terjadi. Ia begitu muak hingga rasanya ingin bangkit dan memukul Jeffrey Setiawan. Tetapi ia harus mengalah sebentar, berusaha mencerna semuanya dengan baik.
Hal utama yang berbeda adalah waktu yang terjadi, tetapi secara garis besar Liman Setiawan dapat mengetahui jalannya peristiwa karena pernah menjalani hal yang sama di masa lalu. Pengetahuan di masa ini yang sama persis dengan rekaman peristiwa di dalam ingatannya, membuatnya sangat senang dan merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Liman Setiawan terus mensinkronisasikan ingatannya agar terus bersinergi dengan seluruh kemampuannya. Keadaan ini membutuhkan waktu berjam-jam dan menghambat proses penyembuhan dalam dirinya. Namun kini, Liman Setiawan merasa jika proses ini sebentar lagi akan selesai. Setelah kondisi fisik dan pikirannya menyatu, maka hal yang harus ia bangun adalah energi internalnya. Sisa kekuatan batin yang ada terus bergejolak membentuk dantiannya menjadi lebih kokoh dengan mengalirkan energi spiritual melalui jaringan meridiannya. Waktu pun berlalu dengan cepat, malam mulai menyelimuti seluruh Akademi Walet Jingga. Liman Setiawan berada dalam kondisi pingsan sudah hampir seharian dari kejadian di pagi hari. Tapi saat ini Windy Fei merasakan gerakan di tangan Liman Setiawan yang berada di genggamannya. Dengan refleks ia melepaskan tangannya dan mengalihkan perhatiannya dengan seksama. Jari jemari Liman Setiawan bergerak, matanya perlahan terbuka sepenuhnya dan punggungnya bergerak bangkit untuk mengambil posisi duduk. Pada saat ini Liman Setiawan merasakan jika tubuhnya sudah pulih dan merasakan energi tidak terbatas di dalam tubuhnya. Suara napas Liman Setiawan terdengar. Windy Fei yang terpana justru diam tak bergerak menyaksikan tubuh Liman Setiawan yang baru saja duduk. Di bawah pandangannya yang sedikit kabur, Liman Setiawan terus memaksimalkannya dalam sekejap. Wajah cantik Windy Fei jelas terlihat untuk pertama kalinya, seolah ia adalah bayi yang baru lahir dan melihat wanita pertama di dalam hidupnya. "Aku sudah bangun, kenapa kamu hanya terdiam?" ucap Liman Setiawan ke arah Windy Fei. Apa kau baik-baik saja? Haruskah aku panggilkan tabib untuk memeriksamu?" tanya Windy Fei dengan gugup. "Tidak perlu. Aku baik-baik saja," jawab Liman Setiawan sambil mengangkat telapak tangannya ke udara. "Apakah itu benar? Aku masih khawatir," ucap Windy Fei kemudian. "Ya, aku baik-baik saja. Hanya saja pakaian ini tidak nyaman. Bisakah kamu memanggilkan seseorang untuk mengambilkan beberapa pakaian?" tanya Liman Setiawan kemudian. "Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir," ucap Windy Fei mengangguk pelan. Setelah berkata seperti itu Windy Fei segera meminta tolong kepada murid pekerja. Ia diminta untuk mengambil pakaian Liman Setiawan yang berada di dalam lemari kamar pribadinya. Sebagai murid pelataran luar mereka belum diizinkan memiliki cincin penyimpanan. Peraturan akademi hanya memperkenankan pemakaian cincin penyimpanan pada murid yang sudah berada di pelataran murid dalam. Namun tidak ada yang tahu jika Liman Setiawan yang baru saja datang dari masa depan, memiliki ingatan dengan tingkat kekuatan yang sejajar dengan Patriark Sekte di Akademi Walet Jingga. Di Akademi Walet Jingga status murid juga digolongkan berdasarkan tingkatan kultivasi, seperti halnya berikut. Pembentukan Ki awal, menengah, akhir. Pondasi Ki, inti emas, alam roh, alam suci, alam dewa, alam surgawi awal, tinggi dan puncak. Murid luar berada pada ranah pembentukan Ki dan pondasi Ki, murid dalam berada pada ranah inti Ki dan inti emas, dan seorang yang dikatakan murid inti atau sejajar dengan dia akan berada pada ranah alam roh. Bab 5. Kondisi yang berbeda. Para pengajar di Akademi Walet Jingga umumnya berada pada ranah alam suci, sedangkan tetua agung maupun patriark berada pada ranah alam surgawi. Ranah kultivasi juga memiliki 3 tingkatan di masing-masing ranah. Untuk kejadian tertentu atau seseorang yang sangat jenius akan berada di tingkatan sempurna. Namun kondisi ini sangat langka, bahkan pimpinan Akademi Walet Jingga saja tidak mengalami hal ini. Dengan kondisi Liman Setiawan yang sembuh dengan cepat itu membuat Windy Fei masih tidak percaya, bagaimana caranya ia bisa sembuh secepat ini dan terlihat seperti seseorang yang sedang kelelahan saja. Namun ini adalah suatu keajaiban. Pada akhirnya ia pun memiliki kesempatan bersama yang lebih besar di masa yang akan datang. Liman Setiawan yang sudah sepenuhnya sembuh lalu menatap wajah Windy Fei dengan lekat. Ia melihat wajah remaja Windy Fei dengan lembut. Di masa depan wanita ini tewas dalam sebuah turnamen antar akademi bela diri di ibu kota. Pada saat itu Liman Setiawan masih berada di dalam pagoda 9 api untuk berkultivasi secara tertutup demi mengejar ketertinggalannya. Peristiwa itu juga yang membuat Liman Setiawan akhirnya terpacu untuk tumbuh lebih kuat. Ia tidak hanya merasa gagal tetapi ia juga kehilangan seseorang yang sangat penting di dalam hidupnya. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" tanya Windy Fei sambil mengerutkan keningnya. "Tidak apa-apa,
Di masa lalu hingga saat ini kau terlalu sering melakukan kebaikan. Setelah hari ini dan seterusnya biarkan aku memberikan perlindungan serta menyelesaikan seluruh masalahmu. Jika tidak maka aku tidak akan bisa hidup dengan baik di masa depan, ucap Liman Setiawan dengan tegas. Windy Fei sedikit canggung, ia merasa Liman Setiawan telah berubah pada kondisi tertentu. Sikapnya juga lebih tenang dan tatapan matanya seperti mengandung perhatian mendalam untuknya. Baiklah jika itu tidak memberatkanmu, ucap Windy Fei sambil berjalan menuju sisi bangsal. Apa yang dikatakan oleh Liman Setiawan barusan membuatnya terkejut, meski pada akhirnya ia senang jika Liman Setiawan menyadari perasaannya kepada dirinya. Apalagi ia juga teringat perkataan Liman Setiawan saat terluka parah tadi, memikirkan hal itu wajah cantik Windy Fei merona merah. Tubuhku serasa lebih baik. Sepertinya bau ramuan dan bekas luka membuatku ingin membersihkan diri terlebih dahulu, ujar Liman Setiawan sambil turun dari atas kasur perawatan. Liman Setiawan mengambil pakaian yang baru saja ia dapatkan dari seorang murid pekerja. Dengan pakaian barunya ini ia merasa lebih bersemangat dan menikmati hidupnya dengan lebih baik. Setelah luka dari bekas pertarungan itu menutup dengan sempurna tanpa bekas, Liman Setiawan berjalan menuju kamar mandi yang terdapat di dalam bangsal perawatan. Selama proses ini berlangsung, Windy Fei membelalakan kedua matanya. Sebelumnya ia mendengar dari tabib yang memeriksa kondisi Liman Setiawan jika luka yang dialami oleh Liman Setiawan sangat parah dan ia bisa berada di atas tempat tidur dalam tempo yang lama. Namun kini ia baru saja menyaksikan Liman Setiawan berjalan dengan santai menuju kamar mandi. Ia melakukan aktivitas seperti ia berada di kediamannya. Windy Fei masih tertegun, namun tubuh Liman Setiawan sudah menghilang dari pandangannya. Liman Setiawan dengan santai masuk ke kamar mandi, bekas darah yang mengering meninggalkan bercak noda yang tidak enak dilihat. Selain itu bau amis yang bercampur dengan obat penyembuh luka membuat Liman Setiawan tidak nyaman. Ia segera melepaskan pakaiannya dan melihat tubuh mudanya sendiri dengan kondisi yang lebih baik. Di usianya yang menginjak 20 tahun bisa dikatakan jika Liman Setiawan sebelumnya cukup menikmati hidup. Meski saat ini ia babak belur namun setidaknya ia juga pernah merasakan bercinta dengan Andrea Ning untuk pertama kalinya. Saat awal memasuki Akademi Walet Jingga, pesona tubuh Andrea Ning yang begitu memikat telah membuat mata hati Liman Setiawan tertutup. Meskipun Liman Setiawan tergolong pria yang setia namun ia telah keliru menambatkan hatinya kepada Andrea Ning secara bulat. Setelah peristiwa hari ini, Liman Setiawan bersumpah akan menjadi lebih baik dan membangun kekuatan serta dominasinya di masa depan. Dengan kesempatan kedua yang ia miliki kini ia seperti memiliki modal kekuatan yang sepenuhnya kembali seperti di kehidupan sebelumnya. Ia juga sangat yakin jika hal itu bisa ia lipat gandakan di suatu hari nanti. Liman Setiawan membersihkan tubuhnya secara menyeluruh. Bekas luka yang sudah sembuh kini tampak halus kembali berkat energi spiritual yang terus bekerja sepanjang waktu. Peremajaan kulitnya pun terlihat semakin cepat seiring kesembuhannya yang mencapai 100%. Tanpa terasa hampir 1 jam Liman Setiawan berada di dalam kamar mandi. Windy Fei yang menunggunya tampak cemas khawatir terjadi sesuatu pada Liman Setiawan. "Tok, tok, tok, apakah kau baik-baik saja?" tanya Windy Fei sambil mengetuk pintu kamar mandi. "Ya, tentu saja," jawab Liman Setiawan dari dalam kamar mandi. Mendengar suara jawaban dari Liman Setiawan membuat Windy Fei merasa tenang. Sebelumnya ia sangat khawatir jika Liman Setiawan mengalami sesuatu hal yang buruk di dalam kamar mandi. "Apakah kau begitu mengkhawatirkan aku?" tanya Liman Setiawan setelah keluar dari kamar mandi. Tubuhnya sudah memakai pakaian baru berwarna putih. Dasar pria terlalu percaya diri," jawab Windy Fei sambil menahan malu. Liman Setiawan tersenyum, ia mulai menata hatinya di kehidupannya yang baru ini. Apakah ia masih orang yang sama? Gumam Windy Fei dengan curiga. Ia memperhatikan tubuh Liman Setiawan dan membuat jantungnya berdetak kencang. Selama seharian ia selalu berada di samping Liman Setiawan, tapi entah kenapa ia merasa jika Liman Setiawan kali ini seperti sosok yang berbeda. Apakah setelah mengalami peristiwa hidup dan mati seseorang bisa berubah? Mungkin itu hanya pemikiranku saja, batin Windy Fei mencoba menenangkan diri. Aku lapar, apakah tidak sebaiknya kita mencari makan malam? Ucap Liman Setiawan yang baru saja keluar dari pintu kamar mandi tersebut. Windy Fei terdiam, ia benar-benar seperti memandang orang yang berbeda namun masih dalam tubuh yang sama. Ia seperti berhalusinasi sejenak, sebelum akhirnya ia tersadarkan kembali. Tentu saja aku juga lapar, jawab Windy Fei. Sebelumnya ia belum sempat mengisi perutnya.
Lalu bagaimana dengan semua perawatan ini? Sambung Windy Fei dengan ekspresi bingung. Biarkan saja, aku juga tidak apa-apa. Mari kita urus laporan kepulanganku. Tidak nyaman beristirahat di sini, ucap Liman Setiawan dengan santai. Baiklah jika begitu, balas Windy Fei sambil mengangguk. Liman Setiawan dan Windy Fei melangkah keluar dari bangsal. Ia menuju ruang utama Paviliun Alkimia untuk melaporkan kondisi Liman Setiawan agar dirinya bisa pulang malam ini juga. Awalnya Diaken yang bertugas sempat melarang, namun setelah meyakinkan Diaken Junior tersebut akhirnya Liman Setiawan bisa meninggalkan Paviliun Alkimia malam itu juga. Bab 6. Sebuah janji. Di tempat berbeda, di dalam sebuah penginapan di kota Qiancheng tampak Jeffrey Setiawan dan Andrea Ning tengah bersama. Seolah merayakan kondisi Liman Setiawan yang cacat, mereka tengah asyik meminum arak hingga mabuk. Murid di Akademi Walet Jingga diberi kebebasan untuk keluar sebentar meninggalkan paviliun atau pelataran di mana murid itu tinggal. Sehingga tidak heran jika di beberapa restoran atau rumah makan tampak murid-murid Akademi Walet Jingga berkeliaran dari pagi hingga malam hari. Di akademi mereka hanya fokus berkultivasi, namun jika di luar akademi mereka bisa menikmati hidup layaknya masyarakat biasa. Apakah kau bahagia sekarang? Tanya Jeffrey Setiawan sambil tersenyum nakal. Tentu saja, terima kasih kau sudah menyingkirkan orang itu dengan adil, jawab Andrea Ning. Sekarang ia sudah cacat, mustahil buat Liman Setiawan bisa bertahan hidup lebih lama. Perlahan ia juga akan bunuh diri karena tekanan, ucap Jeffrey Setiawan. Sebelumnya Liman Setiawan bisa dikatakan ancaman Jeffrey Setiawan di masa depan. Ia khawatir kemampuan Liman Setiawan dalam berkultivasi dapat mempengaruhi dominasinya di keluarga Setiawan. Liman Setiawan dan Jeffrey Setiawan berasal dari keluarga yang sama, hanya saja Liman Setiawan tidak seberuntung Jeffrey Setiawan. Setelah kedua orang tuanya tewas, Liman Setiawan menjadi anak yatim dan tumbuh dalam belas kasih keluarga Setiawan. Jeffrey Setiawan dan Andrea Ning mengalami malam yang panjang. Keduanya larut dalam kemesraan tanpa tahu jika sebenarnya Liman Setiawan tampak baik-baik saja pada saat ini. Bahkan mereka tidak menyadari jika bahaya di masa depan akan datang lebih cepat dari apa yang mereka pikirkan. Sepulang dari Paviliun Alkimia, Liman Setiawan mengajak Windy Fei untuk mencari makan malam. Kebetulan tidak jauh dari gerbang masuk akademi terdapat sebuah restoran yang masih melayani pelanggan. Keduanya masuk dengan santai lalu memilih meja yang berada di salah satu sudut ruangan. Meski ini bukan pertama kalinya mereka makan malam, namun suasana canggung nampak terlihat di wajah keduanya. Liman Setiawan tentu mengetahui perasaan Windy Fei terhadapnya. Meski seorang wanita lebih sulit mengungkapkannya, namun Liman Setiawan berusaha memupuk rasa yang adil terhadap Windy Fei. Tidak ada keburukan di dalam ingatannya, bahkan bisa dikatakan jika Windy Fei adalah wanita terbaik yang pernah ada. Meski ia bukanlah wanita yang tercantik, namun keanggunan yang dimilikinya tetap merupakan bagian dari anugerah yang terindah. Bagaimana kondisimu sekarang? Tanya Windy Fei dengan nada khawatir. Sudah lebih baik, mungkin besok sudah bisa berlatih seperti biasa, jawab Liman Setiawan sambil tersenyum ringan. Aku benar-benar tidak mengerti dengan kondisi tubuhmu. Seharusnya dengan luka yang kau alami tadi akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih, ujar Windy Fei dengan penasaran. Mungkin selain tampan aku juga memiliki bakat terpendam, ujar Liman Setiawan sambil bercanda. Dasar pembual, Windy Fei memandang ke arah Liman Setiawan, dalam hatinya ia memiliki perasaan yang rumit. Liman Setiawan merasa nyaman saat bersama dengan Windy Fei, di masa lalu mereka hanyalah seorang sahabat. Bahkan seringkali Liman Setiawan mengabaikan kebaikan dari sahabatnya itu. Tetapi kini setelah kejadian hari ini Liman Setiawan yakin jika wanita sejati yang harus diperjuangkan adalah wanita yang memiliki kepribadian seperti Windy Fei. Apakah besok kamu benar-benar akan berlatih? Tanya Windy Fei sambil menyesap minuman hangat ke dalam mulutnya. Ya, tentu saja. Aku khawatir jika aku tidak berlatih maka akan mempengaruhi citraku di hadapan gadis cantik sepertimu, jawab Liman Setiawan dengan senyum meledek. Apakah kau menilai aku adalah orang seperti itu? Ujar Windy Fei sambil melototi Liman Setiawan dengan mata indahnya. Hahaha, aku baru menyadari jika sedang marah kau terlihat cantik, goda Liman Setiawan lagi. Jadi selama ini aku jelek begitu? Ucap Windy Fei sambil cemberut. Tentu saja tidak, namun di masa lalu mataku terhalang debu yang menyebabkan aku melewatkan banyak hal, ucap Liman Setiawan dengan serius. Mendengar perkataan Liman Setiawan, Windy Fei terdiam dan meletakkan sendok makannya.
Ia memandang Liman Setiawan dengan lekat lalu berkata, "Sepertinya efek benturan di kepalamu belum hilang, besok aku akan melaporkan kepada tetua Fang agar kamu bisa beristirahat." "Aku baik-baik saja, lagi pula aku sudah berjanji untuk selalu menjagamu," ucap Liman Setiawan merasa serba salah. "Lihatlah dirimu, aku tidak mau hal-hal konyol terjadi di masa depan," ujar Windy Fei sambil melanjutkan makannya. "Ya tentu saja. Aku juga takkan membiarkan seorang wanita menangis untukku," ujar Liman Setiawan santai. Windy Fei hampir tersedak, ia membayangkan peristiwa yang terjadi hari ini. Meskipun ia menganggap Liman Setiawan sebagai sahabat, namun dalam hal tertentu ia memiliki perasaan yang rumit untuk dikatakan. Hubungan keduanya belum masuk ke tahap perkembangan, Liman Setiawan sendiri terkenal cuek selama ini dan Windy Fei hanya bisa berharap dalam diam. "Hari ini akan kuanggap sebagai hari kelahiranku kembali, aku akan mengubah banyak hal di masa depan. Aku tidak akan membiarkan seseorang yang berharga akan kembali menangis, tetapi aku akan menggapai tangannya yang pernah terulur dan membawanya terbang ke langit tinggi," ucap Liman Setiawan dengan sungguh-sungguh saat menatap ke arah Windy Fei. Ia tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung, namun ucapannya barusan adalah sumpah seorang jenderal langit, jenderal besar yang berjalan di atas gunungan mayat dan melewati pertempuran yang tidak terhitung. Windy Fei terdiam, namun jantungnya berdetak lebih kencang dan merasakan getaran hangat dari seorang pria yang selalu ia kagumi. Liman Setiawan adalah seseorang yang mandiri, meski ia berasal dari keluarga besar Setiawan, ia banyak mencapai prestasi dengan usahanya sendiri dan pencapaiannya memang sangat luar biasa. Kelemahannya hanya pada percintaan, Liman Setiawan selalu menganggap Andrea Ning adalah gadis yang murni dan polos. Setelah mendapatkannya ia merasa jika wanita tersebut layak dijaga, namun pada kenyataannya Andrea Ning mencari Jeffrey Setiawan untuk mendapatkan pijakan yang lebih kuat. Saat Windy Fei masih tercengang dengan perubahan kondisi saat ini, tiba-tiba ia merasakan punggung tangannya disentuh oleh telapak tangan Liman Setiawan. "Maafkan aku, selama ini terlalu sering mengabaikan kehadiran dirimu," ucap Liman Setiawan dengan hangat. Ada upaya yang ia bangun untuk hati Windy Fei. "Apakah ini sungguhan? Aku tidak sedang bermimpikan?" tanya Windy Fei kemudian. "Tentu saja tidak, tetapi kita masih muda saat ini dan aku ingin kita lebih serius untuk menguatkan diri. Kelak di masa depan kamu yang akan menjadi pendampingku, menemani hari-hariku dan selalu ada di saat lelahku mengarungi dunia," Liman Setiawan berkata dengan tegas, ia tidak membual sama sekali terhadap perasaannya sendiri. Bab 7. Rana Pondasi Qi. Mendengar perkataan Liman Setiawan membuat perasaan Windy Fei membuncah bahagia, meski hal ini menandakan hubungan mereka selangkah lebih maju namun benar kata Liman Setiawan barusan, keduanya harus menjadi lebih kuat untuk menjadi pasangan yang ideal di masa depan. Secara naluriah, sebagai seorang wanita Windy Fei juga mengidolakan sosok laki-laki yang kuat. Hal itu juga yang ia yakini dalam diri Liman Setiawan yang sejak pertama ia perhatikan memiliki bakat khusus. Keduanya kemudian menyelesaikan makan malam hingga hampir tengah malam, setelah itu keduanya lalu kembali ke dalam akademi untuk beristirahat dan bersiap agar esok bisa berlatih dengan baik. Setelah mengantar Windy Fei ke dekat gerbang kediamannya, Liman Setiawan memeluk Windy Fei sebentar sebelum ia bergegas menuju ke kediamannya karena merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Windy Fei merasakan desiran hebat di dalam pembuluh darahnya. Ini adalah perlakuan yang begitu intim yang baru pertama kali ia terima dari seorang pria. Ia jelas merasa senang dan menatap kepergian Liman Setiawan dengan penuh kebahagiaan. Dalam hatinya ia mulai merangkai harapan untuk membangun perasaan yang lebih. Sudah tengah malam saat Liman Setiawan tiba di kamarnya. Tempat tinggal yang ia dapatkan dari akademi tidak terlalu luas. Biasanya sebagai murid luar, ia harus tinggal dengan 3 orang murid. Namun ia beruntung 2 orang rekannya saat ini tengah mengambil liburan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di dalam kamarnya Liman Setiawan tidak segera tidur. Setelah dirinya pulih dari luka-lukanya ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Aliran energi yang kuat seringkali membuatnya tidak nyaman saat berada di restoran tadi. Ketika bersama Windy Fei ia menekan gejolak energi di dalam dirinya. Ia takut membuat gadis itu mencurigai tentang dirinya yang berbeda. Selama ia terluka hingga dirinya dibawa ke pavilion alkimia hanya wanita itu yang selalu menemaninya, sehingga Liman Setiawan harus menjamin kenyamanan Windy Fei mulai sekarang dan di masa depan. Liman Setiawan kemudian membuka jendela kamarnya dan membiarkan sirkulasi udara terbuka, lalu ia duduk bersila di lantai dan memejamkan kedua matanya.
Setelah selesai mensinkronisasikan tubuh dan ingatannya, kini sudah waktunya bagi Liman Setiawan untuk menstabilkan kekuatannya. Energi yang terkumpul di lautan dantiannya, memancarkan warna keemasan yang menyilaukan. Napasnya yang tenang menyemburkan kekuatan lain yang berkecamuk, darah di dalam tubuhnya seperti mendidih. Ambisi pertarungan, aura pembunuhan, serta rasa haus darah melebur menjadi satu seperti magma yang terus bergejolak. Dengan dahsyat kekuatan itu berkumpul di dalam dantiannya dan menyebar cepat ke seluruh tubuhnya melalui jaringan meridiannya. Energi spiritual bumi dan langit masuk ke dalam ruangan melalui celah jendela kamarnya. Keadaan ini berlangsung selama beberapa jam. Energi alam yang gila-gilaan disuntikkan ke dalam tubuh Liman Setiawan, memadatkan menjadi pemurnian energi di dalam tubuhnya. Hal yang terjadi secara berkesinambungan ini juga seperti mencuci darah Liman Setiawan. Semua zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuhnya dikeluarkan melalui keringat pekat dari pori-pori tubuhnya. Pada saat yang sama suara seperti mendesis keluar dari dalam tubuhnya, ruangan yang semula tenang tiba-tiba bergemuruh dan menyebabkan getaran yang bersumber dari dalam tubuhnya. Keadaan ini membuat panik seluruh penghuni paviliun murid luar yang masih terjaga. Mereka berlari berhamburan mengira sedang ada gempa bumi. Liman Setiawan tidak menyadari fenomena ini, ia terlalu larut dalam kultivasinya dan setiap guncangan yang ditimbulkan menandakan dirinya menerobos ke tingkatan yang berbeda. Dahi Liman Setiawan berkeringat, begitu juga tubuhnya yang sudah basah dengan keringat serta menimbulkan aroma yang tidak sedap. Tetua Fang cukup terkejut dengan apa yang terjadi di paviliun murid luar. Awalnya ia mengira telah terjadi bencana alam. Tetapi getaran yang terjadi tanpa ada kerusakan bangunan ini membuatnya memiliki penilaian lain. Ini merupakan peristiwa alam yang merupakan suatu pertanda saja. Entah siapa dan bagaimana caranya, jelas hal ini merupakan kehendak langit yang tidak bisa disanggah. Siapa yang telah menerobos hingga sedahsyat ini? Pikir Tetua Rudi Fang. Sebagai penanggung jawab paviliun murid luar, ia tidak bisa menerka murid mana yang baru saja melakukan hal itu. Bahkan ia saja yang sudah berstatus sebagai seorang tetua tidak serta-merta mampu memiliki kekuatan seperti itu dalam melakukan penerobosan. Hal seperti ini menandakan jika akan ada bakat tersembunyi ribuan tahun yang kelak akan menggemparkan alam langit. Hal ini juga dikatakan sebagai keajaiban dunia kultivasi. Setelah semuanya tenang, Liman Setiawan membuka kedua matanya saat hari mulai pagi. Sinar matahari yang hangat mulai menyeruak masuk melalui celah jendela dan menandakan hari yang baru akan dimulai. Liman Setiawan bergegas mandi, membersihkan tubuhnya dan memanjakannya dengan air hangat dari perut bumi yang terpancar melalui pipa bambu di dalam kamar mandinya. Setelah menstabilkan kekuatannya, ia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya benar-benar telah berada di luar batas kemampuan pemuda pada umumnya. Setelah kekuatan internalnya dibangkitkan, kini Liman Setiawan berada di ranah pondasi Qi. Meski masih sangat rendah, namun lingkaran tenaga dalam yang dimiliki oleh Liman Setiawan jauh lebih banyak ketimbang kultivator yang berada pada ranah yang sama dengannya. Di Akademi Walet Jingga sangat langka bisa dijumpai seorang pembudidaya energi atau kultivator yang memiliki kekuatan seperti itu. Jikapun ada, keberadaan mereka menjadi kartu truf bagi Akademi Walet Jingga dan tentunya berstatus sebagai seorang murid inti, mendapat perhatian serta sumber daya melimpah dari Akademi. Akademi Walet Jingga berbeda dengan sekte bela diri pada umumnya. Ciri khas yang bisa menjadi murid Akademi Walet Jingga adalah seseorang yang sudah memiliki atau membangun kekuatan fisiknya sebelum membangkitkan kemampuan berkultivasi. Jika di sekte pada umumnya, seorang remaja berusia 15 tahun bisa saja memiliki tingkat kultivasi di atas murid Akademi Walet Jingga di pelataran murid luar yang berusia 20 tahunan. Namun perbedaan kualitas di antara keduanya sangat berbeda. Dengan pembangunan fisik yang lebih stabil sebagai pondasi, maka kultivator Akademi Walet Jingga lebih unggul saat berada di pertarungan sesungguhnya. Seorang ahli seni bela diri yang jenius akan mencapai puncaknya saat ia bisa menyerap esensi alam atau Qi dalam jumlah banyak. Qi digunakan sebagai tenaga dalam, biasanya ditunjukkan saat seorang ahli bela diri mampu menghancurkan benda-benda keras seperti batu dan besi. Namun kondisi khusus akan berbeda bagi kultivator. Mereka tidak hanya bisa menghancurkan benda-benda keras tetapi juga memodifikasi kekuatan internalnya dalam membuat keajaiban yang berada di luar akal sehat. Untuk masyarakat biasa seperti warga penduduk pada umumnya, mereka kebanyakan mengandalkan seni bela diri olah tubuh. Biasanya mereka disebut sebagai seni pembentukan tubuh dan memiliki tingkatan sesuai dengan atribut yang dikenakan pada kostum bela dirinya. Namun banyak pula persatuan bela diri yang menandakan dengan istilah pintu terbuka dan pintu tertutup.
Pintu terbuka biasanya mengajarkan seni bela diri olah tubuh pada masyarakat umum, sedangkan pintu tertutup dipelajari oleh para anggota keluarga kaya dan diturunkan sebagai warisan keluarga. Adapun Akademi Walid Jingga sendiri merupakan sekolah bela diri khusus yang didirikan oleh Kaisar Langit sebelumnya untuk membentuk talenta muda sebagai cikal bakal perwira tinggi di Istana Kekaisaran. Sudah menjadi tujuannya jika para lulusan Akademi Walid Jingga akan menjadi pejabat atau kepala pasukan Istana Kekaisaran Alam Langit dan sangat berkesempatan besar menjadi jenderal atau menteri yang mengambil urusan khusus. Bab 8. Ruslian. Pagi ini tidak seperti biasanya, Liman Setiawan dengan penuh semangat berangkat menuju aula pelatihan paviliun murid luar untuk menerima pengajaran dari Tetua Fang. Liman Setiawan tidak ingin membuang waktu percuma. Meski dengan ingatannya ia masih tahu dengan jelas setiap peristiwa yang pernah ia jelang sendiri. Liman Setiawan bisa merasakan pandangannya menjadi lebih jelas dari sebelumnya, baginya ia seperti berada di puncak stamina tubuhnya. Tetapi pemandangan tentang kematian serta kehilangan orang-orang yang berarti di dalam hidupnya masih sangat membekas. Beginikah rasanya hidup kembali? Liman Setiawan merasa sangat bersyukur di akhir hidupnya bisa bertemu dengan Hendrik selaku kepala tabib istana yang legendaris dan juga merupakan guru di bidang alkimia. Tanpa pil keabadian yang diberikan kepadanya mustahil Liman Setiawan bisa hidup kembali dan memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan ini. Teknik alkimia adalah keahlian yang sebelumnya tidak disentuh oleh Liman Setiawan. Sebagai praktisi bela diri hingga menjadi kultivator tingkat atas ia hanya memanfaatkan sumber daya tanpa mengetahui proses pembuatannya. Selain membosankan ilmu alkimia tidak cocok dengan jalan hidupnya yang merupakan seorang jenderal langit yang bergelar Jenderal Naga. Tetapi di kehidupan kali ini Liman Setiawan bertekad untuk menyudahi kekuasaan Kaisar Langit yang nyatanya hanya mementingkan ambisi pribadi ketimbang memikirkan rakyatnya sendiri yang selama ini mengabdi pada kekaisaran dengan patuh. Apalagi selama dalam pembelajaran bersama Hendrik ia banyak mendengar cerita tentang tabiat Harry Liu yang menyimpang. Mungkin dewa memberikan kesempatan kedua bagiku untuk menyelesaikan permasalahan alam langit, gumam Liman Setiawan di dalam hatinya. Baginya ini adalah suatu anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Liman Setiawan sendiri merasa beruntung bisa kembali di masa dirinya beranjak dewasa, karena tidak dipungkiri jika masa kehidupan ini adalah merupakan awal baginya untuk menentukan jalan hidupnya, baik cinta maupun pilihan jalan kultivasinya yang pernah terlambat dan kemudian berkembang dengan pesat saat di Pagoda Sembilan Api. Sambil berjalan Liman Setiawan menggaruk kepalanya, kadang berpikir konyol tentang kehidupan keduanya sambil memandang bangunan di paviliun murid luar. Oh, kau masih hidup rupanya. Kupikir kau sudah mati di tangan saudara satu klanmu. Liman Setiawan sedikit kaget dengan ucapan yang terdengar familiar, seorang pemuda yang sebaya dengannya tampak memandang serius ke arahnya. Meskipun terdengar sinis namun ia adalah salah satu sahabat Liman Setiawan yang tetap setia mengikutinya hingga puncak karirnya sebagai pemimpin pasukan naga. Ruslian, kenapa kau tidak datang menengokku saat aku terluka? Apakah kau sudah tidak menganggap aku sebagai sahabatmu lagi? Liman Setiawan berkata dengan nada mengeluh seolah ia kecewa. Ruslian yang semula berpikir Liman Setiawan terluka kini benar-benar dibuat kaget oleh keadaan yang berada di luar nalar tersebut. Meskipun di dalam hatinya ia ingin melompat kegirangan namun ia adalah lelaki yang pandai menyimpan perasaannya. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Apakah kau tidak tahu kesulitan yang aku alami? Ucap Ruslian dengan menutupi rasa bersalahnya. Liman Setiawan tersenyum ringan ketika mendengar keluhan yang baru saja dilontarkan oleh sahabatnya tersebut. Liman Setiawan jelas tahu jika Ruslian adalah satu-satunya sahabat yang mendatangi kediaman Jeffrey Setiawan di pelataran murid dalam dan berlutut agar pertandingan hidup dan mati dibatalkan. Informasi ini tentu didapatkan Liman Setiawan di kehidupan sebelumnya, jadi saat ini ia bisa menilai mana sahabat sejatinya dan mana yang bukan. Ruslian juga adalah orang yang paling menentang pertarungan tersebut. Ia sudah berkali-kali mengingatkan Liman Setiawan untuk melepaskan Andrea Ning dan mengabaikan Jeffrey Setiawan. Meminta maaf dan sedikit mengalah lebih baik daripada menderita kerugian hanya karena hal yang konyol. Ruslian tentu tidak mengetahui kondisi Liman Setiawan kini, hanya saja ia sedikit memiliki rasa iba terhadap rekannya itu yang baru saja kehilangan kekasih serta dihajar habis-habisan oleh Jeffrey Setiawan. Sudahlah, asal kau baik-baik saja sudah cukup. Ruslian lalu menaruh tangannya di pundak Liman Setiawan seolah memberi dukungan dan pengertian. Dalam pemahaman Ruslian, keadaan sahabatnya sedang membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi untuk kembali bisa beraktivitas seperti biasa.
Pada intinya Liman Setiawan diperkirakan masih membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang telah terjadi dan belajar dari sifat keras kepalanya. Sesaat berikutnya mereka tampak akrab kembali, melupakan kejadian yang baru saja terjadi kemarin. Sebagai seorang sahabat, Ruslian berusaha menutupi kesedihan atas kemalangan yang dialami oleh rekan berlatih tersebut. Selama dalam perjalanan menuju aula utama pelataran murid luar, Liman Setiawan menyaksikan banyak pasang mata yang mengarah padanya. Sesekali Liman Setiawan dapat mendengar beberapa kalimat dari mulut murid luar lainnya, berbicara tentang Liman Setiawan berikut situasi terakhir yang berkembang. Bagaimana kau bisa sembuh secepat ini? Apakah budidaya bela dirimu baik-baik saja? Akhirnya Ruslian tidak bisa terlalu lama menahan kekhawatirannya. Liman Setiawan kemudian bercerita tentang pengalaman pertempuran hidup dan matinya dengan Jeffrey Setiawan. Tetapi ia tidak menceritakan jika Liman Setiawan yang sekarang adalah orang yang berbeda yang pernah menduduki puncak pemimpin pasukan alam langit. Ruslian sedikit takjub dengan kemampuan tubuh fisik Liman Setiawan. Ia tidak menyangka jika tubuh sahabatnya itu begitu kuat dan tidak terlalu terpengaruh dengan serangan kultivator yang berada di atasnya. Sejujurnya Ruslian sangat sulit untuk mempercayai cerita yang baru saja disampaikan. Jika tidak menyaksikannya sendiri maka Ruslian akan berpikiran pengakuan sahabatnya tersebut hanyalah bualan. Baiklah, lain kali jangan bertindak nekat lagi, ucap Ruslian kemudian. Ruslian sedikit khawatir jika Liman Setiawan akan lumpuh atau dantiannya akan cacat seperti yang disebarkan oleh orang-orang di pelataran murid luar maupun kelompok yang berada di bawah pengaruh Jeffrey Setiawan. Liman Setiawan hanya mengangguk pelan, meski ia tidak menceritakan keadaan rahasia tentang dirinya maka ia hanya sedikit mengarang cerita tentang kemampuan dirinya yang mungkin sedikit berlebihan. Tetapi ia cukup senang, di kehidupan keduanya ini Liman Setiawan masih bisa bersama dengan sahabatnya tersebut yang nyatanya sudah teruji kesetiaan serta keberaniannya. Tidak lama kemudian mereka tiba di aula utama pelataran murid luar. Seperti hari sebelumnya banyak murid yang sudah datang dan duduk sesuai urutan jam kedatangan untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Tetua Fang secara langsung. Meski tidak ada yang istimewa karena hal ini seperti pengulangan dalam memorinya, Liman Setiawan tetap mengikutinya dengan seksama sambil mencerna kembali rangkaian peristiwa yang pernah ia jalani. Liman Setiawan sangat menghargai kebaikan Tetua Fang yang begitu sabar dan telaten membimbing Liman Setiawan saat ia terdegradasi akibat luka serius di masa lalu. Tetua Fang adalah orang yang adil, tegas dan berbudi pekerti luhur. Saat Liman Setiawan berada dalam posisi sulit, Tetua Fang tidak membuangnya dari akademi dan tetap memberinya kesempatan untuk tetap berkembang seperti murid-murid luar lainnya. Bab 9. Tetua Rudi Fang. 1 bulan berlalu sejak Liman Setiawan kembali hidup dan berada di Akademi Walet Jingga. Dalam tempo waktu tersebut Liman Setiawan berusaha dengan keras untuk berkultivasi guna meningkatkan kekuatannya. Liman Setiawan tidak mau tampil dengan mencolok setelah peristiwa pertandingan dirinya melawan Jeffrey Setiawan. Bukan karena Liman Setiawan takut atau tidak ingin membalas dendam tetapi hal ini dikarenakan visinya terlalu panjang dan perjalanan pun seperti baru saja dimulai. Dunia kultivator adalah dunia yang kejam, oleh karenanya dibutuhkan mental dan tekad yang kuat agar bisa menjaga diri dan bertahan hidup dengan baik. Pemahaman umum seperti ini sudah mendarah daging di hati dan pikiran Liman Setiawan. Hal ini ia pahami setelah dirinya menjalani kehidupan yang sulit sebagai Jenderal Naga Langit yang disegani seluruh penjuru alam langit. Dalam beberapa hari terakhir juga Liman Setiawan tidak banyak mengalami kemajuan. Selain mengenang kembali masa-masa pembelajarannya di Akademi Walet Jingga ia tidak melakukan hal yang penting. Walau bagaimanapun Liman Setiawan sedikit memiliki rasa canggung menghadapi orang-orang yang ia kenal dan ia ketahui dengan lebih baik di masa depan. Di masa lalunya saat ia menginjak usia 20 tahun adalah masa yang sulit baginya sekaligus menjadi titik perjuangannya di Akademi Walet Jingga. Liman Setiawan, aku menyaksikan beberapa perubahan di dalam hidupmu selama beberapa hari terakhir. Meski aku tidak banyak memberikan kemajuan pada dirimu, tetapi secara naluriah kamu memiliki perkembangan yang tidak bisa aku mengerti, ucap Rudi Fang secara tiba-tiba. Ia datang ke kediaman Liman Setiawan saat pemuda tersebut duduk termenung di halaman belakang. Salam Tetua Fang, sapa Liman Setiawan dengan sedikit gugup. Liman Setiawan tidak menduga jika tetua pelataran murid luar itu akan berkunjung secara pribadi ke kediamannya yang sangat sederhana. Hal ini tidak pernah terjadi meskipun keduanya tampak dekat di kehidupan masa lalunya.
Tetua Rudi Fang memang bukan yang terhebat di Akademi Walet Jingga. Sebelumnya ia berkesempatan menjadi pengajar di pelataran murid dalam, namun entah mengapa ia lebih memilih bertahan di pelataran murid luar dan menganggapnya sebagai rumah kedua. Akademi Walet Jingga sendiri memiliki puluhan orang tetua yang bertugas pada urusan masing-masing dalam membantu kegiatan Akademi Walet Jingga. Para tetua ini merupakan kumpulan orang terhebat di Akademi dan memiliki hubungan kedekatan dengan Kaisar Langit Harry Liu. Jika kebanyakan tetua mencari perhatian di depan Istana Langit, tidak halnya dengan tetua Rudi Fang. Sebagai tetua yang terbilang cukup senior, ia lebih memilih berdiam diri di kediamannya mengembangkan teknik berpedang yang sangat ia minati sejak muda. Tentu saja tetua Fang tidak hanya mahir dalam ilmu berpedang, kemampuannya di bidang lain pun tidak bisa diabaikan begitu saja dan kerap kali bakatnya tersebut membuat iri tetua lainnya yang saat ini mengasuh pelataran murid dalam. Tetua, apa yang tetua sampaikan mungkin hanya perasaan tetua saja. Liman Setiawan berusaha menepis dugaan tetua Fang, meskipun itu adalah sebuah kebenaran, tetapi Liman Setiawan tidak ingin tampil mencolok. Liman Setiawan, aku sudah berada di pelataran murid luar cukup lama. Karakter apa yang tidak aku ketahui di tempat yang luasnya tidak seberapa ini, tetua Fang berkata sambil memandang lembut ke arah Liman Setiawan. Liman Setiawan merasa sedikit canggung saat rahasianya sedikit terungkap. Bagaimanapun ia sudah berusaha menyembunyikannya, bahkan itu dari Windy Fei maupun Rusli Yan yang merupakan kekasih dan juga sahabat terdekatnya. Dengan manfaat pil abadi pemberian Hendrik, Liman Setiawan merasakan beberapa perubahan lain di tubuhnya selain kesempatan untuk mengulang hidup. Dengan demikian, Liman Setiawan merasa jika kesempatan kali ini ia akan dengan cepat menguasai kehidupan kultivator alam langit dan menjadi penguasa yang lebih baik. Kekuatanmu sudah semakin kuat, pondasinya juga semakin stabil. Sebaiknya kau berlatih lebih serius dan segera bergabung dengan pelataran murid dalam demi masa depan yang lebih cerah, ujar Rudi Fang sambil mengeluarkan sebutir pil. Liman Setiawan mengerutkan keningnya. Perubahan sikap tetua Fang di kehidupan keduanya ini membuatnya sedikit khawatir jika akan terjadi perubahan lainnya yang mengingat satu dengan yang lainnya berhubungan. Bukankah tetua Fang sangat disiplin dalam memberikan pil penambah energi? Batin Liman Setiawan saat melihat pil berwarna coklat di telapak tangannya. Liman Setiawan tentu tidak asing dengan pil penambah energi. Di kehidupan sebelumnya ia sangat bergantung akan pil ini untuk meningkatkan dan membantu memulihkan luka yang ada di dantiannya. Liman Setiawan bahkan harus bekerja ekstra keras dengan cara menjalankan berbagai misi demi mendapatkan pil penambah energi yang dapat ditukarkan di aula misi. Di kehidupan sebelumnya juga Liman Setiawan mengalami perkembangan yang lambat selama 10 tahun. Hal ini berhubungan dengan luka dalam yang ia dapatkan dari pertarungannya dengan Jeffrey Setiawan. Tetapi sekarang ia tidak menduga sama sekali jika pil penambah energi bisa ia dapatkan dengan mudah tanpa kerja keras. Liman Setiawan tentu tidak menolak pemberian tetua Rudi Fang, walau bagaimanapun ia sangat membutuhkan sumber daya untuk berkembang. Pil penambah energi, bukankah ini hanya salah satu pil tingkat dasar yang mudah untuk dibuat? Liman Setiawan bergumam pelan, baru menyadari kemampuan lain dirinya. Liman Setiawan, apa yang kau pikirkan? Ayo segera kamu minum pil penambah energi tersebut. Terima kasih tetua Fang, saya akan selalu mengingat kebaikan tetua sampai kapanpun, Liman Setiawan berkata dengan tulus dan penuh penghormatan. Tetua Rudi Fang tersenyum ringan dan mengangguk puas. Hal yang ia sukai dari Liman Setiawan adalah sikapnya yang sopan dan tahu bagaimana harus bersikap pada seorang tetua seperti dirinya. Liman Setiawan sendiri membalas dengan senyuman penuh ketulusan. Ia selalu merasa bersyukur bisa menikmati kehidupan kedua. Liman Setiawan tidak ingin terbunuh kembali dengan konyol setelah prestasi Jenderal Naga Langit ia raih dengan susah payah. Kekuatan yang ia bangun harus hancur di bawah kekuasaan penguasa yang tamak dan serakah. Di masa depan aku harus mencari bahan-bahan herbal untuk membuat pil seperti ini. Aku juga ingin membuat pil khusus untuk meningkatkan kekuatan tetua Rudi Fang. Liman Setiawan bergumam penuh tekad, keahlian yang dia miliki adalah warisan tabib istana terbaik di masa depan. Di sisi lain Liman Setiawan juga bersemangat untuk membuat obat-obatan. Sebagai seorang murid Akademi Walet Jingga ia pada akhirnya mengetahui jika tetua Rudi Fang memiliki kesulitan yang sangat serius dalam menembus tingkatan kultivasinya. Hal itu dikarenakan tetua Fang mengalami kondisi khusus akibat luka dalam yang ia dapatkan semenjak berkultivasi menggunakan teknik yang keliru. Masalah ini juga Liman Setiawan ketahui setelah dirinya keluar dari Pagoda 9 Api dan menyelesaikan pemahaman di tempat tersebut. Bab 10. Informasi kelompok Topeng Merah.
Dahulunya pelataran murid luar sangat sederhana, luasnya yang hanya beberapa hektar hanya mampu menampung ratusan murid untuk belajar berkultivasi. Melalui kerja keras Tetua Fang, pelataran murid luar akhirnya mengalami perombakan dan kemajuan yang kini menampung lebih banyak murid dengan beberapa penambahan fasilitas pendukung. Liman Setiawan, masa depanmu masih sangat panjang, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Maksud dari Tetua Fang jelas tertuju pada sikap Liman Setiawan sebelumnya. Pertandingan hidup dan mati yang 1 bulan lalu terjadi sebenarnya menyesakan hati Tetua Rudi Fang. Ia sejak awal sudah tertarik dengan bakat Liman Setiawan, namun tindakan impulsifnya itu telah merubah sudut pandang Tetua Fang. Tetapi selama beberapa hari terakhir Tetua Rudi Fang terus menyelidiki Liman Setiawan. Kondisi tubuh khususnya yang tidak terluka meski mendapatkan pukulan keras dari jurus-jurus yang dilayangkan oleh Jeffrey membuat Tetua Fang semakin penasaran. Bahkan Tetua Rudi Fang secara khusus menanyakan hal tersebut kepada tabib akademi yang saat itu menangani kondisi serius Liman Setiawan. Berita mengejutkan itu bagai petir di siang hari dan membuat Tetua Rudi Fang memutuskan untuk memperhatikan Liman Setiawan lebih jauh lagi. Terima kasih atas perhatian dan nasihat dari Tetua Fang, ucap Liman Setiawan sambil memberi hormat pada tetua pelataran murid luar tersebut. Setelah bersikap demikian Liman Setiawan segera meminum pil penambah energi di depan Tetua Fang. Hal ini ia lakukan guna memberi keyakinan pada tetua tersebut. Tetua Rudi Fang mengangguk puas dengan sikap Liman Setiawan yang langsung meminum salah satu sumber daya langka Akademi Walet Jingga tersebut. Meskipun Akademi Walet Jingga adalah bentukan Kaisar Langit di masa lalu namun memiliki ketentuan yang ketat terhadap sumber daya yang diawasi langsung di bawah tabib kekaisaran. Beberapa waktu ke depan aku akan membuat pil matahari dan bulan untuk membantu Tetua Fang. Liman Setiawan bergumam di dalam hatinya dengan penuh tekad, dengan kemampuan alkemis yang diwariskan Hendrik bukan tidak mungkin memberi kejutan pada Tetua Rudi Fang. Setelah pertemuan singkat itu, Liman Setiawan duduk bersila di atas ranjangnya untuk melakukan rutinitas sebagai seorang kultivator. Sementara Tetua Rudi Fang sudah kembali ke kediamannya dan menunggu dengan tenang efek perubahan yang akan diterima oleh Liman Setiawan. Liman Setiawan yang menyadari efek pil penambah energi tidak berefek langsung pada penambahan kekuatannya secara langsung. Ia merasakan jika lautan inti energinya seperti lubang yang sangat dalam dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Menyadari hal ini membuat Liman Setiawan membuka matanya dan segera bangkit dari atas ranjangnya. Di masa lalu keberadaan pil semacam ini sangat membantu dalam peningkatan kekuatan hingga mampu mendorong penerobosan tingkat kultivasinya. Sebab itulah sejak awal ia merasa percaya diri meminum pil tersebut di depan Tetua Fang. Semenjak Liman Setiawan sadar dari kondisi kritisnya, memang ia merasakan lingkaran tenaga dalamnya menjadi lebih padat dari sebelumnya yang pernah ia rasakan. Untuk mengisi waktunya, Liman Setiawan berjalan keluar dari tempat tidurnya dan memilih berjalan-jalan di malam hari menikmati udara malam Akademi Walet Jingga yang lebih murni. Liman Setiawan kemudian berjalan menuju bagian yang sepi dan bermaksud untuk melakukan kultivasi dengan kondisi yang lebih hening. Namun pandangan Liman Setiawan terkunci pada sosok bayangan pria dewasa berusia sekitar 50 tahunan yang sedang duduk memulihkan diri. Pria tersebut terlihat tidak sedang baik-baik saja dan terlihat kondisinya sangat lemah dengan pedang panjang di sampingnya. Liman Setiawan tertegun sejenak menyaksikan pemandangan seperti ini dan ingin menanyakan secara langsung keberadaan lelaki asing yang selama ini tidak pernah ia jumpai di Akademi Walet Jingga. Namun memikirkan kondisinya, Liman Setiawan tidak berani melakukannya khawatir akan mengganggu proses penyembuhan yang saat ini sedang ia lakukan. Mengabaikan keberadaan lelaki asing tersebut, Liman Setiawan duduk di atas batu yang tidak jauh dari lelaki tersebut. Liman Setiawan tidak merasakan ancaman dari aura lelaki dengan pedang panjang di sampingnya tersebut. Kedatangan Liman Setiawan jelas dirasakan oleh lelaki asing tersebut, namun ia sedikit bingung dengan tindakan Liman Setiawan yang mengabaikan keberadaannya yang merupakan orang asing yang telah menyusup ke Akademi Walet Jingga. Lelaki itu merasa Liman Setiawan adalah orang baik dan memiliki pengetahuan yang luas, tidak mudah panik dan bersikap tenang meski ia sendiri berhadapan dengan orang asing. Benar-benar pemuda yang unik, gumam lelaki parubaya tersebut sambil membuka matanya dan melihat ke arah Liman Setiawan. Siapa namamu anak muda? Tuan, nama saya Liman Setiawan. Lelaki parubaya tersebut mengangguk pelan, nama yang bagus, keluarga Setiawan ternyata masih memiliki sosok talenta luar biasa sepertimu. Namaku adalah Gom-Gom, ucap lelaki parubaya tersebut memperkenalkan diri. Gom-Gom, mengapa nama ini seperti tidak asing? Liman Setiawan bergumam dan merasa familiar namun tidak dapat mengingatnya.
Satu hal yang pasti adalah peristiwa seperti ini belum pernah ia alami di kehidupan sebelumnya. Pada saat-saat seperti ini ia seharusnya masih berada dalam perawatan tabib akademi. Yang membuat Liman Setiawan sedikit tenang adalah lelaki parubaya ini adalah orang baik dan sepertinya memiliki kekuatan yang tidak sederhana. Bagaimanapun Akademi Walet Jingga adalah tempat yang terjaga sehingga tidak sembarang orang bisa menerobos masuk. Apa yang terjadi saat ini tidak selalu berdasar pada kejadian masa lalu, batin Liman Setiawan sambil menggelengkan kepala pelan. Liman Setiawan, bisakah aku meminta tolong padamu? Kondisi tenaga dalam Gom-Gom yang belum pulih membuatnya harus bergantung pada seorang pemuda kali ini. Setelah mengalami pertarungan hebat dengan salah satu pemimpin kelompok topeng merah, ia merasa jika Akademi Walet Jingga adalah tempat yang tepat untuk menyelamatkan diri. Gom-Gom tidak yakin dengan bantuan yang maksimal dari seorang pemuda yang hanya memiliki kultivasi pondasi Ki tersebut, namun pada saat ini ia tidak memiliki pilihan selain sedikit berharap dengan pemuda di depannya itu. Katakan saja Tuan, jangan sungkan, ucap Liman Setiawan dengan nada merendah, meski ia tidak mengetahui identitas pria di depannya namun tidak ada salahnya jika berbuat baik. Saat ini kondisi tubuhku tidak sedang baik-baik saja. Aku kehilangan tenaga dalam setelah melewati pertarungan dengan beberapa pimpinan kelompok topeng merah, ungkap Gom-Gom berterus terang. Pada titik ini ia harus berkata jujur dan mengandalkan pemuda tersebut. Mendengar nama topeng merah membuat Liman Setiawan mengerutkan dahinya dalam-dalam. Di kehidupan sebelumnya ia adalah orang yang menumpas kelompok tersebut hingga membuat dirinya terkenal dan membawa dirinya sebagai komandan pasukan di salah satu divisi Istana Alam Langit. Apakah kamu mengetahui tentang kelompok tersebut? Tanya Gom-Gom dengan serius. Ya, tentu saja itu adalah kelompok penjahat yang selalu meresahkan masyarakat, jawab Liman Setiawan dengan tegas. Bersambung.